lagi dengan Mbak Melati dari Jawa Timur. Saya baru uh, mencari foto-foto jadul saya. Ada foto saya wisuda ketika di Malang dan wisuda ketika di Surabaya. Malang itu adalah memang masih cabangnya EIN Surabaya dulu ya. Kalau sekarang sudah berdiri sendiri lah, intinya seperti itu. Jadi saya harus wisuda 2 kali. Saya bedakan waktu di Malang itu saya wisudanya masih saya wisudanya memakai sanggul, memakai kebaya, memakai jarik gitu, Indonesia banget. Ketika harus ke Surabaya kan ya harus ada perjalanan yang naik mobil-mobil, naik kereta. Jadi saya daripada harus sewa kos juga, jarang enggak. Jadi enggak memakai kebaya dan segala macam, tapi memakai jilbab seperti biasa. Nah, jadi ada beda ketika saya di Malang itu ya karena dekat dengan kosan saya ya, kampusnya. Jadi kita masih ada kesempatan dan gimana ya, intinya untuk pergi ke tempat rias dan segala macam itu bisa 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 kita lakukan dengan enggak terlalu memberatkan kita. Beda kalau saya harus di Surabaya, harus di perjalanan memakai make up juga enggak begitu gimana, pakai sanggul dari Malang misalnya, ataupun toh kita harus cari tempat rias yang ada di Surabaya kan sangat ribet ya. Jadi kita memutuskan ketika wisuda di Surabaya itu enggak pakai busana tradisional. Tapi itu yang ingin saya kasih tunjuk adalah betapa dulu itu enggak macam sekarang yang sok-sokan pakai jilbab. Ijaban, kalau enggak jilbab udah bukan ijaban lagi. Orang yang tidak berjilbab udah dikata bukan Islam. Itu dulu saya nyatanya gimana coba? Waktu wisuda saya aja, ini untuk angkatan saya loh, angkatan atas saya itu justru foto ijazah saja saya lihat itu foto yang memakai sanggul, memakai kebaya itu. Kalau saya foto ijazah itu masih memakai jas alma mater, rambut terlihat gitu, rapi gitu. Dulu itu ada loh apa istilahnya, persyaratannya kalau melamar kerja harus kelihatan punya telinga atau enggak. Sedetail itu juga. Jadi ketika walaupun hari-hari di sekolahan itu pakai jilbab, ada masa kita foto apa untuk ijazah itu harus dilepas jilbabnya, ada. Nah, kalau sekarang kan udah diharam-haramkan, kelihatan rambutnya udah haram. Itu wahabi banget gitu ya. Nah, kembali lagi ke saya sampai bikin video ini. Jadi saya jadi teringat yang lagi viral sekarang ini, para kadrun yang menuduh Pak Jokowi dengan ijazah palsunya. Kadrun tuh dan goblok, udah goblok, otaknya kotor, hatinya kotor, jabang bayi dalik, jabang bayi amit-amit. Saya nggak habis pikir. Itu tambah sih
Engkau THTI si kejen-kejen itu bisanya cuma memprovokasi masyarakat Indonesia untuk menentang negara. Untuk menentang negara itu bisanya otak si kejen-kejen itu. Kejen-kejen lebih gila nih itu otaknya. Jadi ngomong apa ya? Bisa-bisanya masih meragukan ijazah seorang presiden. Padahal sebelum jadi presiden udah jadi wali kota 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 periode. Apakah semua itu enggak pakai ijazah? Nah, jadi saya selama ini memang apapun yang berita dari semua provokasi yang sekiranya enggak masuk akal itu saya biasanya memang skip udah itu mah dari kadrun, saya nggak percaya. Tapi semakin kesini kok semakin rame gitu loh. Itu yang bodoh-bodoh itu kadrun kok ya percaya gitu loh, diprovokasi si kejen-kejen, terus si pokoknya trio kadrun busuk-busuk itu, si Bambang, si Sugi Nur Danco itu sama si kejen-kejen ini itu pantas banget pokoknya. Busuknya itu loh, mentalnya itu loh, mental apa gitu, saya heran banget. Dan ini banyak yang mempercayai bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Itu banyak loh yang mempercayai. Lagian ya, saya pribadi ya, kalaupun toh Pak Jokowi nggak pakai ijazah sekalipun, kita sudah tahu hasil pencapaian Pak Jokowi demikian dalam bekerja, dalam mencintai rakyatnya. Suara-suara tanpa ijazah pun saya pribadi akan tetap mendukung Pak Jokowi. Saya tetap akan berdoa, bukan berdoa, saya sekarang udah nggak pakai doa-doa. Saya yakin aja Pak Jokowi tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan tetap menyatu dengan Pak Jokowi. Jalan-jalan Pak Jokowi akan terasa mudah, walaupun kita sebagai rakyatnya ya sangat berasa lah kalau itu tidak mudah. Tapi buat Pak Jokowi dan kita akan melihatnya jadi mudah gitu aja. Itu sudah apa ya istilahnya, itu mukjizat, sebenar-benar mukjizat, yaitu itu karomah, sebenar-benar karomah ya itu. Jadi saya bukan lagi dari gurun-gurun itu yang namanya mukjizat, yang namanya karomah, bukan yang dari mereka-mereka. Sebenar-benar karomah, sebenar-benar mukjizat ya ini. Pak Jokowi bisa melewati semua rintangan yang dibikin kadrun, semua kerikil-kerikil yang disebar kadrun, ya. Pak Jokowi akan bisa melewati. Saya yakin itulah sebenar-benar mukjizat yang didapat Pak Jokowi. Berkat beliau sudah manunggalnya dengan Gusti, berkat beliau sudah selesai dengan dirinya, bukan lagi orang lain yang jadi sesembahan. Enggak, macam kita masih ngelihat orang lain, oh ini perlu saya sembah. Enggak, Pak Jokowi enggak seperti itu sama sekali. Udah benar-benar Tuhan yang disembah.
Kita masih menyembah kitab, masih menyembah nabi, masih menyembah Quran, masih menyembah air zam-zam, masih menyembah jilbab, masih menyembah agama. Itu mah jebakannya iblis. Nah, masih luar biasa mana coba iblis sama manusia? Iblis karena apa? Iblis itu udah demikian dekat sama Gusti dan nggak ada sombongnya seperti manusia. Jadi kalau ada manusia iblis lo ada manusia yang sombong, iblis lo tertawa itu gara-gara apa? Benar kan apa yang saya kata bahwa manusia itu nggak pantas? Karena kalah dengan cara bertuhannya iblis, ya. Nyelenting lagi. Yang jelas saya, walaupun Pak Jokowi tidak mempunyai ijazah sekalipun, ya, saya akan tetap dukung Pak Jokowi. Sebagaimana kadrun mendukung Nabi Muhammad walaupun Nabi Muhammad enggak belajar apa-apa. Tuh kan? Jangan katakan bahwa saya menyamakan Nabi Muhammad dengan Pak Jokowi. Kita semua adalah nabi. Drun. Kita punya tatanan leluhur itu punya tatanan yang luar biasa. Jadi yang namanya nabi itu bukan sosok manusia, bukan. Tapi ya hati nurani itu nabi sejati yang bisa memberi kita petunjuk-petunjuk, yang bisa memberi kita panutan. Ini loh jalan yang harus kamu lakukan, seharusnya yang ini. Kalau kita masih melakukan tindak kejahatan itu, kita mengikuti nafsu saja. Padahal nabinya sudah menyuruh ke yang baik. Sebetulnya seperti itu. Sebetul-betul nabi ya ada di diri masing-masing manusia. Dan manusia tetap walaupun sejahat-jahat apapun, sebangsat-bangsat apapun, dia tetap ada punya jiwa baiknya. Ya. Tetap ada. Tuh manusia tuh. Kalau dia sudah enggak ada baik-baiknya, dia enggak akan terlahir sebagai manusia. Dia akan terlahir sebagai hewan. Tapi hewan yang sudah bisa, ya intinya seperti itu. Sudah gitu aja. 12 menit. Terima kasih. Tetap semangat bersama Pak Jokowi agar kita selalu bersama leluhur.